Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nur Azizah dengan NIM 0110123135. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pembuatan Wireframe UI UX sederhana aplikasi tiket bioskop online menggunakan aplikasi Figma. Yang pertama, latar belakang saya membuat penelitian ini adalah perancangan user interface atau UI dan user experience atau UX telah mendapatkan perhatian khusus pada dunia modern, yang dimana tampilan desain user interface aplikasi dapat mempengaruhi banyak hal. Data yang disajikan oleh Google, sebanyak 67% pengguna internet melakukan transaksi jika website yang mereka kunjungi adalah website bertampilan user-friendly. Sebaliknya, sebanyak 61% pengguna akan meninggalkan website dengan desain yang tidak user-friendly. Desain antarmuka dan pengalaman pengguna merupakan hal terpenting yang perlu diperhatikan pada proses pembuatan aplikasi guna memberikan kepercayaan pada user. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perancangan UI UX aplikasi tiket bioskop online yang nantinya dapat dikembangkan lebih lanjut. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana perancangan wireframe UI UX aplikasi tiket bioskop online menggunakan aplikasi Figma. Batasan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, penelitian ini menggunakan tools aplikasi Figma dalam menggunakan desain tampilannya. Yang kedua, penelitian ini hanya sampai desain, tidak membuat aplikasi mobile secara langsung. Jadi hanya tampilannya saja, tidak membuat aplikasinya yang bisa dijalankan. Kemudian, kajian literatur. Yang pertama ada UI. Menurut Wahid Izami, user interface atau UI adalah bagian dari komputer dan perangkat lunak yang dapat dilihat, didengar, disentuh, diajak bicara, dan yang dapat dimengerti secara langsung oleh manusia. Maka, dapat dikatakan bahwa user interface adalah bagian dari komputer dan perangkat lunak yang mengatur tampilan antarmuka untuk pengguna dan memfasilitasi interaksi yang menyenangkan antara pengguna dengan sistem. User interface atau UI juga bisa diartikan sebagai hasil akhir dari UX yang dapat dilihat. Yang kedua ada UX. UX adalah persepsi seseorang dan responnya dari penggunaan sebuah sistem, produk, dan jasa. UX bukanlah tentang cara kerja dari suatu produk atau layanan. UX adalah bagaimana pengalaman pengguna saat menggunakan produk. Apakah produk tersebut mudah atau sulit digunakan, dan bagaimana pengalaman pengguna saat mencari dan memahami informasi yang tersedia. Yang ketiga, ada wireframe. Menurut Velia Handayani, wireframe merupakan diagram skematik atau sketsa yang mempresentasikan halaman web, konten layar, dan aliran navigasi. Wireframe digunakan untuk mengidentifikasi elemen-elemen yang akan ditampilkan pada halaman atau layar. Contohnya seperti navigasi, bagian konten, citra atau media, dan elemen bentuk, dan juga call to action atau CTA. Yang keempat ada Figma. Figma adalah salah satu desain tools berbasis cloud gratis yang bisa dijalankan di browser atau aplikasi di desktop, Windows, dan Mac OS yang mirip dengan Sketch atau Adobe XD untuk fungsionalitas dan fiturnya. Namun, memiliki perbedaan besar yang membuat Figma lebih baik, yaitu fitur kolaborasi tim. Figma memberi pengguna semua alat yang dibutuhkan untuk tahap desain proyek, termasuk alat vektor yang mampu membuat ilustrasi sepenuhnya, serta kemampuan prototyping dan pembuatan kode untuk handoff. Yang terakhir ada web mobile.
Web mobile merupakan web atau halaman website internet yang dapat digunakan atau diakses pada perangkat mobile. Perbedaan antara web mobile dengan web biasa terlihat pada tampilan ukuran layar berbeda di antara keduanya. Web mobile bersifat responsif sehingga menyesuaikan tampilan layar. Penggunaan web mobile semakin hari semakin meningkat, sehingga pengguna lebih suka menggunakan smartphone untuk mengakses berbagai situs yang diinginkan. Selanjutnya ada tahapan penelitian. Yang pertama ada perancangan wireframe. Proses desain tampilan wireframe melalui aplikasi Figma. Bentuk dari wireframe sendiri, bentuk dari desainnya ini berupa wireframe atau tampilan garis besarnya saja. Atau istilahnya seperti masih rancangan kasarnya. Yang kedua ada pembuatan. Pembuatan itu dimulai dengan membuat desain sesuai wireframe yang sudah dibuat. Jadi desain yang sudah kita buat tadi yang secara kasar itu disempurnakan lagi seperti dibagusin lagi tampilannya. Yang ketiga, uji coba situs. Tampilan aplikasi sudah bisa dilihat hasilnya di Figma. Jika desainnya kurang sesuai keinginan kita, kita bisa diubah lagi, atau kalau misalnya sudah cukup, berarti aplikasi tiket bioskop online-nya sudah berhasil dibuat. Kemudian ada metode pengumpulan data dan pengolahan data. Yang pertama ada pengumpulan data. Data untuk membuat rancangan dan isi situs web dapat diperoleh menggunakan teknik wawancara dengan orang yang akan menggunakan aplikasi. Yang kedua, data pembuatan dapat diperoleh dengan cara pengambilan berkas dan gambar. Yang terakhir, data hasil uji coba dapat diperoleh dengan cara pengamatan dan pembuatan screenshot tampilan aplikasi hasil uji coba. Kemudian ada pengolahan data. Yang pertama, perancangan dilakukan dengan aplikasi pembuat gambar, bahasa dengan alat berupa software Figma untuk mendesain tampilan antarmuka pengguna atau dalam bahasa Inggris user interface atau UI. Yang kedua, pembuatan atau pembangunan dilakukan dengan teknik HTML5 dan dengan alat berupa software Visual Studio. Yang terakhir, uji coba dilakukan dengan alat browser web Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, atau Opera Mini untuk menampilkan hasil dari desain aplikasi yang sudah dibuat. Selanjutnya ada analisis. Yang pertama, identifikasi desain, lalu kita mulai dengan membuat kerangka secara kasarnya di aplikasi Figma. Kemudian yang kedua, baru kita buat kerangka secara keseluruhannya, kerangka awalnya. Kemudian yang ketiga, baru kita melihat hasil akhir dari kerangka yang sudah kita buat. Kemudian yang ketiga itu sudah dipercantik tampilan gambarnya, jadi sudah hasil akhirnya gitu. Yang selanjutnya ada pembahasan. Berdasarkan metode user-centered design, tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap metode tersebut, yang mana sebelumnya di bab 3, penulis telah melakukan beberapa tahap dari metode user-centered design. Pada tahap sebelumnya, penulis sudah melakukan perancangan desain UI yang dimulai dari membuat sketsa tiap halaman, atau bisa disebut dengan wireframe. Sedangkan pada tahap ini, penulis melakukan perancangan hasil akhir antarmuka desain atau high fidelity design. Berikut proses pembuatan hasil akhir antarmuka desain. Nah, ini dari hasil yang tadi kerangka awalnya, terus dipercantik lagi. Jadi kan tadi awalnya tuh masih kerangka kasar. Kayak kerangka awalnya masih gambaran kasarnya aja. Nah, yang ini hasil tiket aplikasi bioskop online yang sudah kita buat. Nama aplikasinya adalah Get Ticket.
ada logonya yang pertama, tampilan awalnya, terus ada halaman loginnya. Nah, kalau udah login biasanya akan diarahkan ke halaman home. Setelah itu kalau misalnya kita mau milih tiket, ini tampilan halaman pemesanan tiketnya. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perancangan desain aplikasi tiket bioskop online ini dibuat dengan menggunakan aplikasi Figma. Dengan adanya tiket bioskop via mobile seperti ini, diharapkan dapat memudahkan pengguna karena aplikasi dapat diakses dengan mudah di berbagai perangkat, seperti handphone atau tablet. Juga proses pemesanan tiket dan sistem pembayaran yang efisien. Yang terakhir ada saran. Penelitian ini diharapkan dapat dilanjutkan dan dikembangkan oleh peneliti selanjutnya yang sesuai dengan topik, agar berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, diharapkan ke depannya penelitian ini mendapatkan pihak atau klien yang membutuhkan ini untuk direalisasikan menjadi sebuah aplikasi yang nyata. Jadi kan penelitian ini cuma sampai desainnya saja. Nah, ke depannya diharapkan semoga ada klien yang mau supaya aplikasi ini dibuat tidak hanya desainnya saja. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.